Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperhatikan materi tentang menerapkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Definisi hikmah. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, sedangkan secara istilah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam ketentuan hukumnya. Bentuk-bentuk hikmah. Bentuk-bentuk hikmah dibagi menjadi 5, yaitu yang ke-1, dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. Yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Yang ketiga, dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik. Yang keempat, dapat menempatkan sikap tegas. Yang kelima, memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang maupun berlebih, tidak lebih cepat maupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkan. Keutamaan hikmah. Yang ke-1, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran atau keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Yang nomor 3, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Yang keempat, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Yang kelima, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah. Definisi ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa yaifu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti menjaga kesucian diri. Sedangkan secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Bentuk-bentuk ifah dengan menjaga kesucian diri, yaitu menjaga kesucian panca indera, kesucian jasad, kesucian dari memakan harta orang lain, dan kesucian lisan. Menjaga kehormatan diri, menjaga dalam penglihatan, pergaulan, dan cara berpakaian, menjaga kehormatan diri pada masalah harta, menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya, betul-betul menjauhi ketidakjujuran, membimbing jiwa menuju kearifan, memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk. Keutamaan ifah, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat, memiliki keinginan yang sederhana, qanaah, untuk tunduk dengan keinginan yang baik, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi, saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Definisi syaja'ah. Secara bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Bentuk-bentuk syaja'ah. Syaja'ah dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak. Misalnya, keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Keutamaan sifat syaja'ah. Syaja'ah dalam ajaran agama Islam sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim, sebab selain merupakan sifat terpuji, juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Dari syaja'ah, maka akan menimbulkan hikmah dalam bentuk sifat mulia, cepat tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, serta mencintai. Definisi sikap pengadalah.
Kata adalah berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Setelah berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang, adil artinya sama, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, keadilan itu bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Adapun bentuk-bentuk sikap adalah: yang pertama, adil terhadap Allah, artinya menempatkan Allah pada tempatnya yang benar, yakni sebagai makhluk Allah dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. Yang ketiga, adil terhadap orang lain, yakni menempatkan orang lain pada tempatnya yang sesuai. Dan yang terakhir, adil terhadap makhluk lain. Misalnya adil kepada binatang, artinya harus menempatkan pada tempat yang layak. Kedudukan dan keutamaan adalah: yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, mendapat pahala di akhirat. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat kerja.